Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Walaupun pada tahun ini kita masih pembelajaran di rumah, tapi harus tetap semangat dan lebih optimis lagi untuk memperoleh nilai ataupun prestasi yang lebih baik lagi. Iya, anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran pertama MUPEL IPA tema 1 subtema 1 KD 3.1 tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya ya. Baiklah anak-anak, setelah berdoa, hari ini kita yang akan dibahas pertama mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti apa proses dan juga tata cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya anak-anak, setelah kita berdoa, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, tumbuhan sahabatku, kelas 6, MUPEL IPA. Apa yang kita pelajari di pembelajaran kali ini? Kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan, dibedakan menjadi dua, secara generatif dan juga secara vegetatif. Yang pertama kita bahas di sini adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Bagaimana perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin? Kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu beberapa informasi sebelum kita menginjak ke perkembangbiakan secara generatif. Beberapa informasi yang kalian ketahui adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan benang sari. Kemudian, alat kelamin betina pada bunga dinamakan putik. Yang selanjutnya, anak-anak, setelah kalian memahami beberapa informasi di slide tadi, nah ini kita perhatikan dulu bagian-bagian bunga. Ada 9 bagian. Yang pertama mahkota, kedua kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, sampai ke nomor 9 yaitu kelopak bunga. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Apa sebenarnya itu penyerbukan? Oke, akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya mengenai apa itu penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putih dan juga bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menyebabkan pembuahan. Kemudian, proses yang terjadi setelah adanya penyerbukan akan terjadi proses berikut ini. Akan tumbuh buah dan biji yang nantinya akan membentuk bakal dari tumbuhan baru. Nah, ini setelah terjadinya proses pembuahan ya. Kemudian anak-anak, selain itu, penyerbukan juga terdiri dari beberapa jenis atau dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Apa saja jenis penyerbukan yang harus diketahui? Jenis penyerbukan yang harus diketahui digolongkan menjadi 4. Nah, ini dia. Jenis penyerbukan itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama, namanya adalah penyerbukan sendiri.
Nah, ini keterangannya. Penyerbukan sendiri yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya, penyerbukan sendiri yaitu pada buah mangga, jambu, dan juga rambutan. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih dalam satu jenis. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Anak-anak, mungkin itu penjelasan sedikit yang harus kalian ketahui. Untuk selanjutnya, nanti tugas akan dikirimkan lewat WA masing-masing. Terima kasih.